Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan kali ini. Tema kita kali ini Sufi Nusantara. Malam ini kita ketemu tokoh yang namanya mungkin paling sering kita dengar, kita baca, kita tulis, khususnya yang mahasiswa UIN. Ya, saya juga nggak tahu pertimbangannya apa. UIN itu dulu dinamain Sunan Kalijogo. Ya mungkin dengan pertimbangan lokalitasnya. Kalau Jakarta Syarif Hidayatullah, Surabaya Sunan Ampel. Harusnya Sunan Kalijogo itu dekat dengan Semarang, cuma sudah dipakai dulu oleh Jogja. Akhirnya yang Semarang bingung nyarinya, diambil semua sisanya. Wali Songo. Oke. Sunan Kalijogo dikenal memang salah satu dari dewan sufi, dewan ulama zaman itu, yang hari ini kita sebutnya itu Wali Songo, dengan berbagai interpretasi. Dari kalau walinya nggak ada yang ragu, mereka semua wali, cuma songonya itu nantinya ada beberapa tafsir. Ada yang bilang songo itu bukan jumlah, tapi dari bahasa Arab sama, yang artinya mulia. Atau ada yang bilang wali sana itu wali sono, sono itu nama tempat. Kemudian ada malah yang menafsirkan itu karena Jawa itu sebelumnya kental dengan tradisi Hindu-Buddha, ada Sangha. Sangha itu semacam padepokan. Jadi Wali Songo semacam apa? Tempat berkumpulnya para wali. Jadi nggak ada hubungannya dengan jumlah. Ya kontroversi nanti banyak. Itulah kenapa malam ini saya tidak akan sibuk dengan kontroversinya. Biarlah yang kontroversi itu dibahas di kampus-kampus. Kita melihat sedikit saja pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Itu pun untuk kali ini saya membatasi bagian-bagian yang dulu oleh Sunan Kalijogo diarahkan untuk masyarakat awam. Karena nanti ada beberapa ajarannya yang agak dalam, sehingga pada saatnya kita bedah juga itu dari salah satu peninggalnya yang namanya Suluk Linglung. Malam ini saya akan membahas sedikit-sedikit, tapi saya fokusnya apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijogo ke masyarakat awam Jawa zaman itu. Karena menurut saya ini penting. Jadi catatan saya kemudian Wali Songo itu menurut saya jasanya paling besar adalah pengislaman tanah Jawa. Islam itu masuk ke Indonesia dalam banyak catatan diawali dari abad ke-7. Cuma dari abad ke-7 sampai sekitar abad ke-12 itu kuantitasnya sangat sedikit. Ya ada sih, tapi sedikit. Baru setelah abad 12 dengan munculnya para wali ini, Islam jadi agak maju.
Itu yang diketahui dari catatan-catatan para penjelajah. Jadi hampir 2 abad setelah munculnya para wali ini, hampir 90% masyarakat Jawa itu bisa dikatakan muslim. Itu berarti mereka punya strategi dakwah yang luar biasa. Itu Sunan Kalijogo. Nah, kali ini kita lihat sebentar apa sih yang dibawa oleh beliau. Siapa tahu kita bisa belajar banyak. Terus Sunan Kalijogo ini wali yang umurnya panjang, 131 tahun. Beliau lahir di akhir Mojopahit, mengalami Pajang, Cirebon, Demak dulu baru Pajang, nanti awal Mataram. Dan termasuk wali yang serius berdakwah, nggak cuma untuk awam tapi juga untuk kalangan istana. Terus itu Sunan Kalijogo. Jadi umurnya itu lumayan panjang. Di banyak cerita, bahkan ada cerita yang Sunan Kalijogo mengawal Brawijaya terakhir, sampai kemudian dia mengawal Joko Tingkir sehingga bisa mendirikan Pajang, dan juga ngasih petunjuk lahirnya Mataram. Nanti di cerita-cerita sejarah itu banyak. Ada yang bilang Sunan Kalijogo ini keturunan Arab, ada yang bilang Jawa asli, ada yang bilang Cina. Kayak di kitabnya, bukunya Pak Slamet Mulyono itu menyinggung-nyinggung kemungkinan dia itu Cina. Menurut saya bisa tiga-tiganya, bisa juga salah satunya. Kalau yang berpendapat dari Arab itu silsilahnya ditarik ke belakang, ketemunya nanti di pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi saya nggak tahu kalau sanadnya sampai Abbas itu masuk Habib apa enggak. Ya kalau Habib ini kan keturunan dari Muhammad, ini dari pamannya. Jadi Sunan Kalijogo nggak ngaku kalau beliau itu Habib. Nggak enak, Habib Kalijogo kan nggak enak. Jadi dari sampai Abbas. Kalau sampai paman-pamannya Habib, ya nanti bisa-bisa keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab itu juga Habib. Jadi yang Arab ditelusuri itu sampai situ. Ada yang bilang Jawa asli, ini yang paling populer sebenarnya. Satu-satunya wali yang keturunannya asli Nusantara, keturunannya asli Jawa. Dia ini putranya Tumenggung Tuban, Tumenggung Wilotikto. Wilotikto ini anaknya Tumenggung Adipati Aryotejo. Aryotejo itu gelarnya, namanya Adipati Tuban sejak Ronggolawe. Ronggolawe itu kan Aryotejo 1, kemudian Aryotejo 2, Aryotejo 3. Dari Aryotejo 3 ada nanti yang Adipati Wirotikto itu nanti kawin sama Retno Gumilah dan lahirlah Sunan Kalijogo. Silsilahnya itu ya Ronggolawe kan putranya banyak Wide, Aryo Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Mojopahit. Meskipun nanti Ronggolawe dituduh memberontak dan tewas dibunuh. Nah, itu silsilah versi Jawa. Ada yang bilang dari Cina. Adipati Wilotikto itu Oetikto, disebut Oetikto. Ini mungkin saya nggak tahu ya, mungkin memang dulu karena penjelajah Cina itu aktif nulis sejarah tempat di mana mereka itu berada. Ada kemungkinan mereka kadang-kadang nama-nama lokal itu dicinakan. Ada kemungkinan itu, sehingga kemudian ada yang berpendapat jangan-jangan ya ini
Cina karena ada nama Cinanya. Nah, ya monggo lah, itu versi-versi silsilah. Ada lagi kontroversi mitos. Sunan Kalijogo ini termasuk wali yang punya banyak sekali mitos. Yang paling terkenal ya Kadilangu Demak waktu mendirikan masjid. Kemudian ada desa Kalijogo di Cirebon, di kecamatannya namanya Harjomukti. Itu kalau yang orang Cirebon pasti ngerti, itu dari terminal bis itu setengah kilo lah paling jalan ke selatan, itu sudah ada di petilasannya Sunan Kalijogo. Ada lagi di Gresik ada Gunung Sorowiti. Ini tempatnya Sunan Kalijogo sebelum dan sesudah jadi wali. Sebelum jadi wali nanti jadi berandal, tirakatnya di sana. Nanti setelah jadi wali kembali ke sana dakwah. Dan setiap kali tinggal di petilasan ini di situ pasti banyak sekali cerita-cerita mitosnya. Ada lagi yang saya ingat di Grobogan, Api Abadi, Merapen. Itu juga ada mitosnya Sunan Kalijogo. Api Abadi itu kan deket sama mata air Susudro itu. Itu kan dari Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya, keluar air, terus ditancapkan lagi, keluar api. Yuk macam-macam, termasuk Masjid Demak Soko Tatalnya itu, Soko yang digabung-gabung dari serpian-serpian, jadiin satu terus jadi tiang. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Sunan Kalijogo itu dari Cina ini karena teknik untuk menggabung-gabungkan tatal ini jadi tiang itu sebelumnya sudah dilakukan di Cina, sehingga tiang ini dipakai salah satu argumen untuk menunjukkan bahwa Sunan Kalijogo ini ada bau Cinanya. Yang jelas ada darah-darah Tiongkok, darah Cina itu kan yang jelas Sunan Ampel. Nanti kapan-kapan kita bedah itu pikiran-pikirannya Sunan Ampel. Belajar menghadapi mitos itu boleh pakai lorangpat, pakai semiotik. Jadi mitos itu bisa dibaca denotatif, bisa dibaca konotatif. Denotatif, hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo, ya mungkin saja itu kenyataannya begitu. Urusan kesaktian, urusan kedikdayaan itu kan Jawa zaman dulu memang pola peradabannya semacam itu. Orang nggak mempan dibuat, punya kesaktian nggak bisa dibakar. Orang kayak gitu kan narasi-narasinya banyak di zaman itu. Ya pada akal sekarang agak nggak nyambung, tapi mungkin dulu nyambung. Mungkin hari ini masih ada orang yang mewarisi itu. Dan kalau beliau memang itu wali dalam Islam itu kan ada yang namanya karomah. Mungkin di antara karomahnya itu. Jadi itu denotasi. Ada lagi konotasi. Konotasi itu ya ditafsirkan sesuai konteks kita masing-masing. Konotasi ya misalnya gini, waktu bangun Masjid Demak itu, para wali itu debat tentang ini masjid ini sudah pas di Ka'bah atau belum. Terus ada mitos saat itu Sunan Kalijogo yang ngatasi, dia pegang mustokonya Masjid Demak di tangan yang satu itu pegang Ka'bah, terus dilihat, oh ini sudah lurus. Ya, itu kan gak nyambung di akalmu sekarang. Secara denotasi itu secara mungkin di balik itu ada sebuah informasi bahwa Sunan Kalijogo pengen menunjukkan Islam gaya Jawa yang dia bawa dan dibawa oleh para wali itu kiblatnya juga Ka'bah. Sama, jadi sudah lurus, sudah nggak menceng lagi. Itu mungkin cara memahaminya, cara konotatif. Nah, itu para Rolang Pan. Makanya kemarin sengaja saya dulu kan bahas semiotik.
biar kamu nggak kaget kalau ada yang aneh-aneh dari para wali, para sufi itu, karena banyak adegan-adegan uniknya. Oke, jadi itu cuma saya tidak akan membahas sibuk di situ, mitos ya kapan-kapan lah. Untuk informasi ajaran-ajaran yang tertulis hari ini, sejauh yang saya tahu, yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo itu Serat Dewa Ruci sama Suluk Linglung. Yang ingin meneliti Sunan Kalijogo itu boleh pakai itu. Serat Dewa Ruci ini karya pewayangan, sebenarnya ini muatannya ini mirip-mirip dengan Suluk Linglung, cuma Suluk Linglung ini naratif, yang Serat Dewa Ruci ini kan cerita wayang, cerita fiktif, tapi muatan ajarannya itu sama. Kalau Serat Dewa Ruci ini sudah lama dikenal, kalau Suluk yang Linglung ini baru diterjemah, baru dibuka tahun 93. Diwariskan oleh Sunan Kalijogo ke anak cucunya, dibungkus kain, dan kain ini nggak pernah dibuka. Sampai kemarin tahun 93 ada seorang ustadz kiai pegawai Debak di Kudus yang mimpi dapat isyarat untuk mencari peninggalannya Sunan Kalijogo, dan dicarilah, saya lupa namanya, keturunannya Sunan Kalijogo yang ke-14, dan dibukalah kain itu, isinya ya Suluk Linglung itu. Di situ lumayan komprehensif, semacam fotografi spiritual. Sejak Sunan Kalijogo gelisah, jadi berandal, berguru ke Sunan Bonang, dan seterusnya. Karena Sunan Kalijogo ini wali yang tergolong, kalau bahasa Jawanya, wali lelono, wali yang mengembara kemana-mana. Maka ceritanya banyak di mana-mana. Saat dia mengangkat Sunan Bonang jadi guru, itu dia kemanapun Sunan Bonang itu diikuti. Sampai kemudian nanti dia oleh Sunan Bonang disuruh naik haji. Cuma zaman dulu naik haji kalau pakai kapal nggak bisa langsung, harus transit dulu. Dan Sunan Kalijogo transitnya di Malaka. Transit di situ agak lama, dan konon disitulah nanti beliau ketemu guru-gurunya selain Sunan Bonang. Yang kalau dalam cerita-cerita ada 3 orang guru yang dia ditemui di situ sekaligus meskipun waktunya tidak bareng. Yang pertama Maulana Mahribi, yang kedua Syekh Sutabrik, yang nanti beberapa orang menafsirkan Syekh Sutabrik ini ya gurunya Rumi, gurunya juga Syekh Sutabrik. Dan yang ketiga dia ketemu Nabi Khidir dan berguru juga pada Nabi Khidir. Nah, disitulah nanti lahir Suluk Linglung. Jadi saat nunggu kapal untuk naik haji, dia berguru ke 3 orang ini. Ya meskipun nanti ada yang mengkritik dari sisi tahun itu tidak sinkron, tapi dunia sufi tidak sesederhana itu. Berguru itu nggak harus face to face. Wong ngaji filsafat itu zaman sekarang itu nggak pernah lihatnya, itu hanya mendengar suaranya itu juga bisa dari rekaman, dari YouTube misalkan. Itu kan dunia gaibnya modern, dan itu yang dialami Sunan Kalijogo mungkin. Tapi yang jelas di Suluk Linglung dia itu cerita detail itu tentang guru-gurunya, termasuk kaitannya dengan Syekh Sutabrik itu, yang di situ disebut Syekh Sutabrik. Itu bisa digali dari situ. Kemudian guru-gurunya itu banyak sekali. Selain Sunan Bonang itu, gurunya yang paling akhir itu adalah Sunan Gunung Jati. Dan nanti ada yang bilang ya sama Syekh Siti Jenar, dia juga menimba beberapa wawasan sufistik. Di versi Suluk Linglung yang ketika dialog dengan Nabi Khidir itu nanti ada fase manunggaling kawula Gusti. Dan nanti di Dewa Ruci itu juga ada fase cerita tentang manunggaling kawula Gusti. Di level ini banyak orang menafsirkan bahwa Sunan Kalijogo itu sebenarnya
wawasan sufistiknya sangat tinggi, nggak kalah dengan Syekh Siti Jenar, dengan Ibnu Arafi dan kawan-kawan. Cuma untuk kepentingan dakwah dia menyesuaikan level pengetahuannya dengan masyarakat. Karena kalau dakwah langsung level tinggi kayak Syekh Siti Jenar dulu, itu bisa bikin orang itu salah paham. Level-level pemahamannya itu nggak nyampe. Ketika Syekh Siti Jenar bilang kita harus bisa mati sakjroning urip, terus orang yang nggak ngerti meleh mati, akhirnya ada yang begal atau yang rampok, dipukuli orang kampung sampai mati, malah alhamdulillah karena biar cepat ketemu Allah. Jadi akalnya itu nggak nyampe, dan itu yang menurut saya itu tekniknya Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Jadi meskipun wawasannya luar biasa, dia nggak ujuk-ujuk terus ngasih wawasan yang nggak bisa dipahami oleh umatnya. Dan terbukti nanti dakwahnya itu sukses luar biasa, khususnya lewat media seni. Dalam catatan saya itu 50% lebih simbolisme kebatinan Jawa itu hasil karyanya Sunan Kalijaga. Mulai dari baju, lagu, gamelan, wayang, cerita-cerita wayang, dan seterusnya. Saya nggak akan cerita itu, di buku-buku sudah banyak yang menjelaskan itu bagaimana seninya Sunan Kalijaga. Bahkan sebagai dalang dia punya banyak nama. Misalkan di Jawa Barat dikenal sebagai Sido Branti. Kalau di Jawa Tengah itu dikenal sebagai dalang Umean. Itu pakai bahasa Jawa Tengah. Dan masih banyak nama-nama itu. Termasuk ketika dia masuk ke Jawa Timur, itu dia ngarang beberapa lagu yang terkenal sampai hari ini. Lir ilir, gundul-gundul pacul. Seolah-olah lagu anak-anak mudah diterima. Kalau lagu anak-anak kan anak-anak melakukan, orang tua mendengarkan. Karena orang tuanya harus ngomong anaknya. Di balik lagu itu terselip ajaran-ajaran yang sufis. Malam ini saya akan menyinggung sedikit-sedikit. Nah, jadi itu pengantarnya Sunan Kalijaga. Sebetulnya panjang sekali informasi yang mau saya sampaikan, cuma kalau saya lanjutnya ini jadi tidak bilang pikirannya, jadi nggak bisa ngomong tentang filsafatnya. Oke, bismillah, kita mulai. Saya janji ini apa sih yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ini penting. Mungkin ada yang fakultas dakwah, teman-teman, rumus dakwahnya Sunan Kalijaga ini. Jadi para wali itu punya dua kubu, tapi bukan kubu untuk musuhan, tapi kubu strategi dakwah. Ada yang gaya Sunan Giri dan kawan-kawan, ada yang gaya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Ini yang gaya Sunan Kalijaga, berhadapan dengan masyarakat Jawa yang kuat sekali memegangi tradisi. Beda nanti sama Barat ketika diserang oleh rasionalisme. Kalau orang Timur kayak Jawa itu tradisi itu nomor satu, jangan diotak-atik. Nanti kalau diotak-atik itu orangnya bisa ngamuk. Itu gen kita itu. Maka Sunan Kalijaga itu punya rumus yang pertama apa? Kalau ada adat yang sekiranya nggak cocok sama Islam tapi susah diubah, ya diubah cuma pelan-pelan, nggak kesusu dan tidak pakai kekerasan. Kalau pakai kekerasan apalagi kesusu, hasilnya itu pasti kontraproduktif. Maunya orang tertarik dan serius, biar tertarik, bisa jadi dia itu lari. Tujuannya dakwah itu kan biar orang itu senang. Makanya ojo dipeksa, apalagi diamuk. Nggak bisa. Nggak ada orang yang habis dibendung itu terus ideologinya itu yang ada itu
orang itu mesti balas dendam. Jadi gayanya Sunan Kalijogo yaitu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke. Itu yang susah diubah. Kalau ada yang mudah diubah, yo diubah, kan gitu. Kalau gampang yo diubah saja, nggak apa-apa. Misalnya adat-adat yang nggak terlalu kebiasaan-kebiasaan yang sepele, kalau mau diubah ya diubah saja, nggak apa-apa. Kalau yang susah diubah tadi itu ya jangan kesusu. Prinsipnya dua rumusnya, Tutwuri Handayani dan Tutwuri Haniseni. Tutwuri Handayani itu dari belakang, diikuti, dipengaruhi sedikit-sedikit. Ini kan sebenarnya semboyan ini kan dipakai oleh Taman Siswa yang ngajar Ki Hajar Dewantara. Jadi ikuti aja tradisi masyarakat, diubah sedikit-sedikit, baru setelah itu Tutwuri Haniseni. Tutwuri Haniseni sedikit-sedikit diisi dengan ajaran Islam. Kalau ada orang misalnya habis pengajian kok kumpul-kumpul ngobrol nggak jelas, misalnya kalian pindah nongkrong, ada orang terus ngobrol ngerokok nggak jelas, ngobrol ngalor ngidul, diikuti saja, jangan tiba-tiba dimarahin, cuma sambil Tutwuri Haniseni. Masuklah ke sana, ikutilah, isilah sedikit-sedikit dengan yang baik, lama-lama mereka berubah. Makanya jangan kaget kalau ada wali-wali tertentu yang kerjaannya masuk ke lokalisasi, masuk ke bar, masuk ke itu, mereka membawa prinsip itu. Lah kalau orang-orang yang di lokalisasi nggak ada yang mau masuk, dianggap haram, ya dibakar saja, ya nggak jadi dakwah. Yang sesat tetap sesat. Kalau mendakwai kalian yang sudah pinter, ya gampang, wong wis apik, dakwah itu ke yang jelek, maka jangan dimarahi kalau ada wali yang dakwah ke sana. Ya meskipun kalau kalian ya percaya kalau ke sana itu misalkan ke Sarkem, misalkan untuk kalian kok kalian ke sana dakwah Ki, yang gak percaya saya dari habis tahajud ini loh Ki, misalkan pengrahmat itu loh misalkan. Ya, jadi mereka ini Tutwuri Haniseni diisi sitik-sitik. Ya bayangkan ya, saya bayangkan misalnya orang-orang mabuk, orang-orang preman-preman itu tiba-tiba ono kiai ikut duduk bersama mereka. Nggak usah kiai itu ceramah, yang mabuk itu pasti sungkan sendiri. Lama-lama itu bisa bubar, itu nggak jadi mabuk di situ. Itu pendekatan kultural namanya. Oke, jadi Tutwuri Handayani, Tutwuri Haniseni. Diikuti pelan-pelan, diubah pelan-pelan. Jangan dimarahi, jangan disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Nanti mereka lari dari Islam. Nah, itu strateginya Sunan Kalijogo. Orang Jawa itu suka dengan kesaktian-kesaktian Sunan Kalijogo itu masuk di jalur itu. Orang Jawa itu suka dengan wayang, suka dengan lagu-lagu, masuk dengan lagu-lagu. Itulah Tutwuri Handayani, Tutwuri Haniseni. Masyarakat itu jadi enak menerimanya. Itulah. Oh, ternyata agama baru ini sama saja toh kayak milik kita. Jangan-jangan lebih sempurna, kan mikirnya jadi ke situ orang. Oke. Makanya orang Jawa yang sekti-sekti, Sunan Kalijogo itu ya menunjukkan saya itu ya bisa sekti, bahkan saya itu lebih dari itu gitu. Sama kayak Nabi Muhammad di Arab, orang Arab terkenal dengan dunia kepenyairannya masuk ke dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu kan punya sastra yang sangat tinggi, jadi tidak datang tiba-tiba terus dipukuli semua biar masuk Islam, itu tidak, ditarik pakai Quran yang nilai sastranya itu luar biasa. Dan yang terakhir, anti konfrontasi. Jadi prinsipnya mengambil Islam tapi airnya itu tidak keruh,
Kalau airnya keruh, itu ya semua ikannya akan bisa mati atau pergi, nggak jadi ngambil ikan. Kalau kamu dakwah dengan keras, terjadi kerusuhan, nggak cuma yang rusuh yang jadi korban, tapi kamu sendiri juga bisa jadi korban. Maka pancinglah tidak dengan mengeruhkan airnya. Hasilnya ada tapi airnya itu tidak keruh. Nah, itu strateginya dari Sunan Kalijogo dengan niat dan teorinya masing-masing. Yang jelas Sunan Kalijogo lebih diposisikan akhirnya oleh orang Jawa sebagai gurunya orang Jawa. Dalam banyak kasus selalu yang disebut Sunan Kalijogo. Yang tadi nama Kalijogo ini juga sebenarnya kontroversi. Ada yang bilang karena disuruh nungguin tongkat di pinggir kali oleh Sunan Bonang. Ini yang banyak orang bilang, mosok ya orang cuma nongkrong di pinggir kali jadi wali. Kan ada juga yang seperti itu. Sebenarnya itu lagi-lagi mitos-mitos simbolisme yang sangat luar biasa secara konotatif. Kalau istilah kali jaganya sendiri, ada yang bilang yuk setelah nanti Sunan Kalijogo ini setelah berguru ke Nabi Khidir itu kan pulang itu dia nggak balik ke Tuban tapi nanti ke Cirebon yang di desa Kalijaga itu. Dan di Cirebon itu nanti petilasannya diapit 2 sungai. Menurut cerita masyarakat, di antara kisahnya Sunan Kalijogo di sana itu, kegemarannya Sunan Kalijogo itu kungkum di sungai. Kungkum ngerti ya, kungkum? Mas Adit kungkum ngerti? Berendang. Nah itu makanya terus lama-lama dikenal sebagai Desa Kalijogo, Sunan Kalijogo. Ya kapan-kapan kesana lah. Nah masih ada petilasannya, masih jadi di sana. Di sana ada mitos yang kera. Jadi kera di sana itu kalau Jumat, kalau hari biasa itu di mana-mana itu banyak kera, tapi kalau hari Jumat itu kamu cari di mana saja itu nggak ada. Nah itu mitosnya dulu oleh warga yang waktunya sholat Jumat diperintah sholat, diminta sholat Jumat oleh Sunan Kalijogo, sampai Sunan Kalijogo itu menemui sendiri itu nggak mau. Akhirnya Sunan Kalijogo itu jengkel, terus balik badan, terus bilang ora gelem sholat jadi monyet bedes. Nah akhirnya dia berubah jadi monyet. Terus mitosnya di sana jumlah kera di sana itu 77 dan tidak akan berkurang dan tidak ada bertambah. Dan kalau hari Jumat itu kurang 1. Nah itu yang nanti itu yang mitosnya itu dikutuk oleh Sunan Kalijogo, dan setelah sholat Jumat nanti balik lagi jadi 77. Itu mitos-mitosnya. Jadi ya itu pasti ada mananya, ada simbol-simboliknya. Itu strategi dakwahnya. Kita masuk ke simbolismenya. Saya tidak sengaja memang tidak memasukkan filsafatnya Sunan Kalijogo di wayangnya. Ya kapan-kapan nanti kita bahas, itulah khusus lah. Hanya karena ngomong ajaran saya harus ngomong Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pendowo yang kedua Werkudara itu diapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pendowo yang nggak cerdik, nggak pinter, lugu, tapi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun nggak masuk akal, dia tetap berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung, namanya hutan Tikbrasara dan hutan Reksamuka. Di sana dia nggak nemu air, ketemu 2 raksasa namanya Rukmuka dan Rukmala. Warung sama raksasa, menang dia tapi nggak nemu airnya, terus kembali ke gurunya Resi Durna itu tadi. Resi Durna itu heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu biar tewas, tapi menang. Terus Durna itu berarti kamu itu airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra.
jalan kaki, tidak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya itu mengingatkan, gue gitu aku sih sama Resi Durna itu. Dia nggak peduli. Loh, yang nyuruh guru harus dilaksanakan apapun itu resikonya. Jalanlah dia ke tengah samudra. Terus dia itu ketemu ular naga, namanya naga Anggurnawa. Makanya mungkin di momentum tertentu itu ada lihat gambarnya Werkudara yang dililit naga besar itu. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi yo masih bingung Werkudara ini airnya itu di mana. Saat dia nyari-nyari, dia lihat itu di pantai itu ada anak kecil. Anak kecil ini wujudnya itu persis kayak dirinya tapi lebih kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang dia itu mirip dengan dialognya Nabi Khidir. Dewa Ruci itu nyuruh masuklah kamu ke dalam diriku. Nah, Werkudara itu bingung, saya tinggi besar kok suruh masuk ke dirimu yang kecil itu gimana? Katanya Dewa Ruci, masuk saja. Dan akhirnya masuklah lewat telinga. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti ada ceritanya, detailnya, ureannya menurut saya itu nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang ada di sana. Yo, kali ini kita melihat sedikit-sedikit dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam yo seneng aja lihat cerita itu, tahu ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat dia akan paham, oh mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu ini simbolnya ini simbolnya ini. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti, diajari wahdatul wujud, kita harus itihad sama Allah, ayo pening. Tapi kalau pakai Dewa Ruci di kita ini mungkin sementara akalnya nggak nyampe, dia nggak nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu Lir Ilir dan lain-lain. Sementara awam wawasannya belum nyampe, yaitu cuma lagu anak-anak biasa saja. Nanti kalau ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia menjadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh bacalah, nyuruh kita pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah, belum. Semakin kamu wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini pahamnya saya ini hanya ini, tidak lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu itu sudah merasa sudah paham tentang apapun, karena pemahamanmu saat ini itu terbatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah dan kamu lebih luas lagi pemahamanmu. Maka jangan berhenti, cari ilmu harus terus, minal mahdi ilal lahdi. Simbolismenya itu ya, saya tulis di situ. Kalau kisah Dewa Ruci itu sebenarnya simbolisme cerita manunggaling kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halaman-halamannya. Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau Kamukten itu hubungannya dengan kekayaan materi, kalau Kamulyan itu dengan spiritual status sosial, orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan. Kalau di sufi seringnya orang itu berhenti di situ atau jadi merasa besar itu di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, ya sudah di situ. Apalagi terus status sosialnya itu meningkat terus, dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus kita taklukkan. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci.
ilmu sejati itu nanti simbolismenya. Yo kapan-kapan kita bedah lebih detail, saya pengen masuk ke ilmunya. Ini bekal bagi Werkudara untuk nyari ilmu sejati untuk bisa menaklukkan raksasa dan menaklukkan naga. Milikilah kualitas-kualitas ini. Yang pertama rilo, bahasa Arabnya itu ridho. Yang kedua itu legowo, yang ketiga itu nerimo, yang keempat itu anurogo, yang kelima itu eling, yang keenam santoso, yang ketujuh gembiro, yang kedelapan rahayu, terus wilujengan, marsudi kawruh, semedi dan ngurang-ngurangi. Roto abot ini gitu. Ya satu-satu. Ini bahasa Jawa ya, semoga nggak bingung. Rilo itu bahasa Arabnya itu ridho. Bahasa gantinya itu ikhlas. Jadi ikhlas itu di luar hasrat, hanya Tuhan, hanya Allah yang bagi awal dan akhirnya. Setelah itu legowo. Legowo itu apa? Boleh apa saja itu legowo. Tidak memberati apapun. Kehilangan juga nggak apa-apa. Asal tidak kehilangan akal. Itu legowo. Punya apa saja nggak apa-apa asal Allahnya itu nggak hilang. Itu legowo. Nilai dari A terus jadi E itu nggak masalah. Yang penting Allahnya itu nggak hilang. Nah, dari punya pacar cakep terus diputus dapat lagi kok standarnya di bawahnya itu nggak apa-apa. Itu namanya legowo. Itu namanya legowo. Legowo bisa di awal bisa di akhir. Kalau yang pasti di akhir itu nerimo. Kalau nerimo ini dapat apa saja oke. Nggak menyesal, nggak menuntut apa-apa. Bahasa agamanya itu qanaah. Punya wajah jelek ya diterima saja, nggak punya uang ya diterima saja. Nggak pinter ya diterima saja. Nah, ini kan berat. Kita kan manusia hari ini bisa menerima, semua orang ini menuntut hari ini, menuntut keinginannya agar terpenuhi, menuntut egonya agar terpenuhi dan seterusnya. Jadi nerimo. Setelah itu rendah hati atau anurogo, nggak boleh sombong, nggak boleh aku, nggak boleh merasa besar. Terus eling. Untuk bisa 4 yang di atas itu harus eling. Eling itu bukan lawan dari tidur. Eling itu frekuensimu nyambung terus sama Allah. Eling. Mau apa saja kamu itu eling Allah. Mau minum gini ingat Allah terus bismillah. Kalau nggak eling yo minum saja. Haus sih. Misalkan. Terus santoso, ini bukan nama orang ya, bukan nama POP juga. Santoso itu di Indonesia kan jadi sentosa. Makna pasnya itu selalu berada di jalan yang benar. Biar santoso, maka setiap kali membaca Fatihah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebenarnya ini jalan yang benar itu kita itu sudah tahu, tinggal mau konsisten atau enggak. Biar hidupmu santosa, konsistenlah dengan jalan yang benar. Terus gembira. Untuk menuju ilmu sejati nggak boleh stres, nggak boleh depresi. Orang stres dan depresi itu orang yang tidak rilo, tidak legowo, tidak nerimo. Tapi kalau kamu rilo, legowo, kamu itu pasti ceria terus, gak ada sumpeknya.
kamu galau sumpek itu kan keinginanmu nggak terpenuhi, cita-citamu gagal, masa lalumu jelek, kan itu berarti kamu nggak rilo, nggak legowo, nggak nerimo. Biar rilo, legowo, nerimo, itu orang yang sudah mempunyai 3 karakter itu pasti gembira, pasti ceria, dari wajahnya itu kelihatan. Jadi orang dekat juga enak, orang tidak mencurang, dianggap ngobrol juga enak. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Susah. Dari mana toh mas? Kok jalan kaki? Emangnya harus merangkak? Susah. Diajak ngomong itu susah. Jawabnya mesti nggak enak terus, nggak ceria. Hidup jadi beban. Nggak akan ketemu ilmu sejati. Orang kayak gini ini mesti mengeluh terus. Nggak akan ketemu ilmu sejati. Ilmu orang yang seperti ini mesti ngeluh terus. Terus rahayu. Rahayu itu biasanya kita pakai hayu rahayu. Hatinya selalu ingin melakukan yang baik. Syarbul asyikin. Prosanya, kalau puisinya itu banyak, kita jelajahi sebentar karya-karya prosanya yang bisa diakses hari ini. Tulisan tasawuf Syarbul asyikin. Syarbul asyikin itu minuman. Mereka yang merindu. Asyik itu hatinya sedang jatuh cinta habis-habisan, itu asyik. Kalau ada yang pingin mengkaji Hamzah Hamsuri, di kitab inilah nanti ada ajaran Wahdatul Wujud, lumayan lengkap. Di situ nanti akan kelihatan pengaruhnya Ibnu Arafi, pengaruhnya Syahruddin Al-Qunawi, muridnya Ibnu Arafi, dan kawan-kawan. Kitab ini 7 bab. Bab 1 sampai bab 4 itu suluk. Bab 5-nya itu tentang tajalli, yang dari situ nanti bermuara ajaran Wahdatul Wujudnya. Bab ke-6 tentang sifat-sifat Allah. Bab ke-7 puncaknya itu yaitu is dan syukur. Syukur itu bukan syukur. Syukur itu mabuk, saker. Jadi mabuk Allah. Kalau is itu jatuh cinta sama Allah. Jadi puncaknya adalah tentang mabuk cinta. Setelah diawali dari subuk, kemudian basis berpikirnya ada bab 5, kemudian Wahdatul Wujudnya 5, kemudian karena Allahnya sendiri itu bab 6, dan puncaknya adalah ada di bab 7. Itu Syarbul asyikin. Syarbul asyikin. Jadi minuman para pecinta. Kita minum dulu mumpung ngomong minuman. Ini Syarbul asyikin. Yang kedua ada Asrarul Arifin. Ini rahasia para arif. Di kita ada beda antara alim dan arif. Alim ini nanti ulama, arif itu urofa. Nanti ada yang menafsirkan kalau alim itu ahli ilmu, pengetahuan yang sifatnya itu husuli, dikejar. Fikih, kemudian IPS, IPA, matematika, itu ahlinya alim, orangnya bisalah kita atribut ulama. Tapi kalau arif itu urofa, ilmunya namanya irham. Itu harus diperoleh tadi
dengan pengalaman. Makanya teman-teman kita di Syiah itu menyebutnya bidang mistik Islam itu bukan tasawuf tapi irfan. Jadi pengetahuan yang sifatnya intuitif, namanya irfan. Kalau tasawuf itu mereka memahaminya lebih ke torekot, gerakannya, bukan ke pengetahuannya. Kalau diajarkan dalam bentuk ilmu itu namanya irfan. Irfan bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu aktivitas dan gerakannya, makanya kajiannya lebih mengarah ke torekot. Begitu ngomong itu tasawuf. Oke. Yang jelas ada beda antara arifin sama alim. Alim ulama, arif urofa. Alim hubungannya sama ilmu, arif hubungannya sama irfan. Terus Asrarul Arifin itu di situ kelihatan, saya membacanya bau-bau tasawuf sunianya itu kelihatan. Ghazali ada, Iroqi ada, Jami ada, Junaid Baghdadi ada yang jadi rujukan. Kitabnya yang kedua Al-Muntahi. Al-Muntahi itu paling tipis, cuma kitab inilah nanti yang dijadikan alasan oleh Syekh dari Lanier India tadi, Syekh Nuruddin Al-Amiri, untuk menjatuhkan Syekh Hamzah Hamsuri. Jadi ini isinya 3, masih ada hubungannya sama wahdatul wujud. Yang pertama, alam semesta sebagai tajalilnya Allah. Yang kedua, tentang makrifat dan ahli makrifat dalam memahami alam semesta dan segala peristiwa. Kemudian bagaimana caranya Allah melakukan suluk kembali kepada Allah. Hidup kita itu kan inna lillahi wa inna ilaihi, dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Pada akhirnya harus kembali ke Allah. Makanya hidup kita ini di dunia ini usahakan benar-benar akhirnya bisa kembali kepada Allah. Kalau tidak, ya perjalanan kita berarti masih panjang. Pada akhirnya tetap harus kembali ke Allah. Nanti dijelaskan di Al-Muntahi. Itu kitabnya yang ketiga. Maksud banyak kitab-kitabnya yang lain, khususnya dalam bentuk puisi yang bisa diakses, mungkin yang robaiyah. Robaiyah ini dari Hamzah Hamsuri. Kalau syair-syair itu rata-rata satu syair itu 13 sampai 21 bait. Dan makna sufinya luar biasa. Itu istimewanya para sufi Nusantara. Syairnya itu kalau dibaca biasa ya biasa saja, tapi kalau dimaknai secara dalam itu bisa dalam, luar biasa. Karena kalau para sufi Jawa menciptakan lagu-lagu dolanan, itu kan gundul-gundul pacul, lir-ilir, itu ya lagu anak-anak biasa saja, dianggap biasa ya biasa. Kalau dimaknai dalam itu bisa isyarat-isyarat filosofi ketuhanan yang dalam ada di situ. Itu Al-Muntahi. Sekarang kita lihat ideologinya dari kitab-kitab tadi. Saya banyak dibantu oleh Syekh Aqib Al-Atos. Ada saya bilang tadi, para sufis itu pakai tafsir. Yang pertama Tamsil Matahari. Tamsil Matahari itu penjelasannya simpel. Wahdatul wujudnya Ibnu Arabi itu kan menjelaskannya juga pakai matahari. Alam semesta dan makhluk itu sinarnya, Allah itu mataharinya.
sinar matahari dan matahari itu disebut sama ya bisa, disebut beda ya bisa, disebut sama ya tidak pas juga, disebut beda ya enggak pas juga. Itu susah ya. Ini antara tasbih dan tanzih gabung jadi satu. Sinar matahari itu kan kalau nggak ada matahari ya nggak ada sinarnya. Dia sesuatu yang berbeda dengan matahari, tapi disebut beda juga enggak. Wong matahari itu jadi matahari ketika dia ada sinarnya. Nah, itu mikirnya bulat ini, makanya ini direnungkan. Matahari kalau nggak ada sinarnya nggak bisa disebut matahari. Terus sinar ini nggak bisa dia disebut matahari, tapi disebut bukan matahari, ya nggak bisa. Wah, ini ada sinar matahari ini masuk. Ah, itu bukan matahari, itu sinarnya saja. Ya kalau ada sinarnya nggak ada mataharinya. Jadi disebut iya juga bisa, disebut tidak juga bisa. Itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Allah itu pencipta. Cuma biar Allah ini sah jadi pencipta kan harus ada ciptaannya. Allah itu penyayang. Biar dia valid penyayang harus ada aktivitas menyayangi, ada yang disayangi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jabarkan tentang kajian Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa mengambil hikmah dari apa yang bisa saya sampaikan. Teruslah lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.